kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, saya melihat banyak wajah-wajah baru pagi ini. Boleh untuk bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir. Semua yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri. Mungkin dari pengerja, siapapun boleh salam. Sapa yang baru pertama kali hadir beribadah pagi hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah di JKI Revival Fire City. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu, biar pagi hari ini Bapak Ibu terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, amin. Pulang dari tempat ini kita semua gak sama lagi, tapi selalu ada hal dari hadirat Tuhan yang mengubahkan kita, amin. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin memiliki karakter Kristus. Supaya gambaran Bapa itu ada dalam setiap kita, amin, haleluya. Oke, Bapak Ibu firman, saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini, saya beri judul ketaatan yang berbuah keselamatan. Apa Bapak Ibu? Ketaatan yang berbuah keselamatan. Nah kemarin saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu, kemarin kita Revival Youth, kita nonton film The Passion of the Christ. Film yang udah lama sebenarnya ya, kalau gak salah tahun 2004. Pertama kali saya nonton film itu, The Passion of the Christ. Terus waktu kita nonton, ada satu scene di situ waktu Tuhan Yesus tuh lagi pikul salib. Tuhan Yesus lagi pikul salib dalam kondisi badannya yang sebelumnya dia dicambukin ya Bapak Ibu ya. Dia dicambukin jadi badannya udah penuh luka. Tuhan Yesus udah dipakein mahkota duri. Jadi kondisinya tuh udah badannya udah hancur gitu ya saudara ya. Terus Tuhan Yesus pikul salibnya. Kita nonton rame-rame tuh. Ya tapi ada satu scene yang saya lihat waktu Tuhan Yesus lagi pikul gitu ya. Lagi sambil mikul dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Itu kan jalannya nanjak ya saudara ya. Saya tuh nonton dalam hati udah kayak ibu-ibu nonton sinetron. Apa aja dikomenin. Ya, jadi pas lagi lihat Tuhan Yesus lagi pikul salib, terus sambil dicambukin Tuhan Yesusnya jatuh gitu kan. Saya bilangin, ya gimana mau jalan kalau dipukulin. Ya, jadi saya kesel sendiri. Ngapain sih dipukulin, biar aja kali dipukul udah luka-luka. Masih dipukulin juga ya gimana mau nyampe ke Bukit Golgota. Jadi saya kesel sendiri ya. Bangkit lagi, dipukul lagi, jatuh lagi. Ya gak nyampe-nyampe lah. Gimana mau nyampe atuh? Ya gitu ya. Jadi kesel sendiri Bapak Ibu. Tapi habis itu, bisa. Udah jadi malaikat ya kalau belum bisa marah ya. Nah Bapak Ibu terus kemudian pas saya kayak gitu saya diem ya. Saya liatin, tapi di scene itu saya percaya juga itu menggambarkan yang terjadi ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus tuh dipukulin, diludahin sambil mikul salib. Udah berat gitu ya, jatuh tapi gak ada ngomong sama sekali. Gak ada sama sekali dia komplain, gak ada sama sekali dia bilang, tar dulu dong, ini kan lagi mau mikul sabar. Gitu ya, coba kebayang kalau kita ya, nah, pasti kita udah yang, tar dulu kayak protes gitu ya. Nah Tuhan Yesus itu melakukan itu semua dalam satu ketaatan gitu loh saudara. Maksud saya adalah, saya lihat Tuhan Yesus dia diam. Dia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dia lakukan itu tanpa komplain, tanpa bicara, tanpa melawan. Hanya lakukan apa yang dia tahu harus dia lakukan. Nah itulah yang saya belajar Bapak Ibu. Satu ketaatan Yesus, karena sebelumnya Bapak Ibu waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tuh sempat bilang kan sama Bapak ya. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus sempat bilang, kalau Bapak Ibu baca di sana, ada beberapa kali Tuhan Yesus tuh ngelihat ke muridnya terus dia balik lagi. Dia tuh bilang sama Bapa dari sisi kemanusiaannya, dari sisi manusiawinya Yesus tuh gak sanggup sebetulnya. Ya kan Bapak Ibu, karena waktu Tuhan Yesus datang ke dunia dia dalam posisi 100 manusia sejati dan Allah sejati. Jadi pada saat itu juga dia ngerasain yang namanya dia gak sanggup. Waktu di Taman Getsemani Tuhan Yesus bilang, ya Bapa jikalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi gak cuma sampai di situ Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang apa? Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmulah yang jadi. Jadi saya lihat itulah apa yang membuat Yesus gak komplain sama sekali.
Apa yang membuat Yesus gak ngamuk sama si perwira-perwira? Apa yang membuat Yesus gak marah ketika dia diperlakukan seperti itu? Karena Yesus tahu bahwa dia sedang melakukan kehendak Bapaknya. Amin. Karena Yesus tahu dia sedang melakukan kehendak Bapaknya. Yesus taat melakukan kehendak Bapaknya. Kenapa saudara? Karena Yesus tahu ketika dia bilang yes, satu ketaatan Yesus itu pada akhirnya akan berbuah keselamatan. Satu ketaatan Yesus, Bapa punya rencana menyelamatkan seisi dunia. Tapi butuh Yesus untuk say yes akan hal itu. Amin. Butuh ketaatan Yesus untuk bersedia dan bilang, iya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Tuhan punya rencana yang besar. Bukan berarti Tuhan gak sanggup lakukan itu sendiri. Tapi dia butuh orang-orang yang say yes akan kehendak-Nya. Amin. Dia butuh orang-orang yang tersedia sebuat dia dan bilang, ya Tuhan, aku mau lakukan itu. Dia butuh orang-orang yang bilang, ya Tuhan, aku mau, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya satu ketaatan Yesus, setiap yang percaya sama dia beroleh keselamatan. Amin. Setiap yang percaya sama Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Saudara kebayang kalau Yesus kayak kita, ya, kita protes, kita ngelawan. Ya, kalau Tuhan Yesus nggak mau sepakat sama kehendak Bapa, nggak ada kita yang nikmati keselamatan hari ini. Amin saudara. Jadi itu yang saya katakan, satu ketaatan Yesus membuahkan keselamatan buat seluruh bangsa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk hal yang sama. Ada amin? Maksudnya gimana sih? Bapa punya rencana. Tuhan kita punya rencana untuk keselamatan keluargamu. Tuhan kita punya rencana untuk keselamatan tetanggamu. Tuhan kita punya rencana untuk keselamatan suami, istri, anak-anakmu. Tapi hari ini Tuhan juga nanya, adakah yang mau bilang, jadilah padaku seturut kehendakmu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Mungkin ada yang kayak gitu ya saudara ya, dalam ruangan berdoa, oke Tuhan, aku mau berdoa supaya suamiku selamat, supaya suamiku berubah Tuhan. Atau istriku berubah, gak cerewet lagi Tuhan, gak tiap pagi ngomel Tuhan misalnya ya. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Atau mungkin anak-anak berubah, aku mau berdoa Tuhan supaya orang tuaku mengenal Tuhan. Ya. Tapi kemudian tiba-tiba terjadi satu hal yang gak sesuai dengan kehendak kita. Gak sesuai dengan kehendak kita yang kita mau. Terus kita bilang, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku Tuhan. Ya, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Abis berdoa minta kehendak Tuhan yang jadi. Duh Tuhan nyerah deh, kayaknya gak sanggup deh sama dia Tuhan. Ya, ngerti gak saudara maksud saya? Butuh satu ketaatan kita supaya keselamatan itu terjadi. Mungkin hari-hari ini saudara lagi ditaruh Tuhan di tempat yang saudara gak suka. Itu berlawanan sama kehendakmu. Engkau ada di posisi dalam satu keadaan, di mana keadaan itu bertentangan sama kehendakmu, tapi engkau tahu itu kehendak Tuhan. Ada saudara mungkin yang lagi ngalamin. Engkau tahu tempat di mana engkau berdiri hari ini adalah tempat di mana Tuhan mau engkau ada di sana. Tapi itu sangat bertentangan dengan kehendakmu. Tuhan maunya itu tapi engkau maunya yang lain. Hari ini kita mau belajar sama-sama seperti Yesus. Taat. Kita mau lakukan dan bilang Tuhan jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Amin saudara. Karena kita gak pernah tahu saudara. Kita gak pernah tahu satu ketaatanmu, satu sikap dengar-dengaranmu sama Tuhan. Satu sikap sepakatmu dengan Tuhan. Sepakat untuk nurut kehendak Tuhan. Ternyata itu bisa berbuah keselamatan. Misalnya nih. Pak John sama Bu Mary jauh kan, Tante Elsa, siapa aja yang dari Jakarta Kacila gitu ya, Claudia, Tante Hansu yang tiap minggu, Dokter Yanto, siapa lagi ya, banyak lah yang kita tahu bahwa tiap minggu harus naik puncak gitu ya. Itu effort loh saudara, saya suka kagum gitu kayak lihat anaknya Bu Hansu juga ya, Elisa gitu yang niatin naik bis hari Minggu cuman buat ibadah gitu dan jaraknya gak jauh. Naik bus sendiri gitu ya, wah effort banget nih anak gitu ya. Saya rasa mungkin ada satu momen-momen kadang-kadang ada rasa ini enggak sih,
aduh capek juga nih harus ke puncak gitu kan. Macet-macetan gitu ya. Ya Pak John jujur. Ya ini salah satu trik untuk membuka isi hati. Ya, ya pasti dong Bapak Ibu. Saya juga ngerti ya kalau lihat pasti kadang capek gitu kan, apalagi mungkin udah tua, aduh saya ini udah tua, harus naik mendaki gunung, lewati lembah. Oh iya, kayak Ninja Hattori ya, kita berdoa puncak 2 segera dibuka ya. Oke, pasti ada lah Bapak Ibu, jujur pasti ada hal yang aduh sepertinya tuh kayak ini bukan kehendak saya Tuhan. Ya, tapi kalau ini memang kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya percaya mungkin Pak John semua yang di sini yang dari jauh datang ke tempat ini karena tahu itu kehendak Tuhan atas hidup saudara. Amin. Kalau enggak mungkin seniat itu bayar harga jauh-jauh, gereja di Jakarta banyak. Ya saudara ya. Tapi kok mau datang ke sini jauh-jauh. Saya percaya itu karena tahu bahwa memang kehendak Tuhan engkau ada di tempat ini. Amin. Dan karena seperti yang saya katakan tadi. Ada satu rencana Tuhan yang Tuhan mungkin sedang persiapkan Bapak Ibu. Yang Tuhan banyak orang di Jakarta tapi saudara yang dipilih. Amin. Ada banyak orang di tempat lain tapi saudara yang dipilih tiap minggu harus naik ke puncak. Harus nyetir sendiri ngantuk-ngantuk minggu malam pulang gitu ya. Tapi karena saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk satu rencana keselamatan yang besar. Amin. Amin saudara. Dan saya luar biasa Bapak Ibu yang bisa bolak-balik seperti itu satu ketaatan yang luar biasa, itu satu effort yang luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Karena kita mengerti bahwa itu kehendak Tuhan, amin. Karena saudara dan saya sedang dipersiapkan. Kadang-kadang secara manusia kita mau, ini gak sesuai kehendak saya gak mau nih ngajar di sini. Maunya saya tuh jadi ibu rumah tangga aja. Saya gak mau pergi-pergi sana sini misalnya gitu. Maunya saya tuh saya diem aja di rumah. Atau maunya saya tuh saya jadi pendoa aja. Saya gak mau jadi pengkhotbah misalnya kayak gitu. Ya, maunya saya gulung kabel aja, saya gak mau jadi singer. Ya saudara. Brenebon. Ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan, yang memerlukan ketaatan saudara, di dalamnya ada kehendak dan rencana Tuhan yang besar. Amin. Di dalamnya ada satu rencana besar, satu rencana keselamatan yang besar. Seperti yang Bapa kerjakan melalui Yesus. Dan itu sedang Dia mau kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Engkau yang mungkin datang ke tempat ini, engkau tahu, engkau sedang berdoa untuk keselamatan keluargamu. Keselamatan di sini saya hanya bukan hanya bicara keselamatan ditebus aja saudara punya hidup yang kekal. Tapi kita percaya ketika Yesus mau taat sama kehendak Bapa, Dia lakukan apa yang Bapa kehendaki, lalu keselamatan diterima sama dunia. Bukan hanya hidup yang kekal di sorga aja, tapi satu paket saudara hidup di bumi seperti di sorga. Saudara tinggal di bumi tapi saudara ngalamin suasana sorga. Amin saudara. Saudara tinggal di bumi tapi engkau gak sakit-sakitan. Karena apa? Amin. Engkau tinggal di bumi tapi engkau gak berkekurangan. Lebih dari cukup. Amin. More than enough. Karena itu yang Yesus sudah lakukan saudara. Karena satu ketaatan Yesus, Dia kerjakan keselamatan buat hidupmu. Bukan hanya keselamatan yang kau terima, tapi kesembuhan harus engkau terima. Oh, kebebasan harus engkau terima. Kelimpahan harus engkau terima. Sukacita yang melimpah harus engkau terima. Amin, saudara. Karena satu ketaatan Yesus. Hari ini, saudara, kita mau belajar sama-sama. Satu ketaatan yang Tuhan minta dari hidupmu. Yang sebetulnya bertentangan mungkin sama kehendakmu. Yang sebetulnya gak pengen engkau lakukan tapi engkau tahu itu kehendak Tuhan. Oke Tuhan, kau say yes sama Dia. Saya percaya satu hari ketaatanmu itu pasti berbuah saudara. Suatu hari ketaatan saudara pasti berbuah. Engkau akan melihat hasil dari ketaatanmu. Engkau mungkin hari ini saudara belum lihat. Engkau pasti melihatnya. Seperti yang Yesus lakukan. Gak sia-sia apa yang Dia kerjakan. Gak sia-sia ketaatan Yesus.
Karena keselamatan itu kita terima. Dan saya percaya hari ini satu ketaatan saudara ikut apa yang Tuhan mau. Itu akan berbuah. Keselamatan bagi keluargamu, keselamatan bagi rumahmu, keselamatan bagi seluruh hal yang berkaitan berhubungan dengan engkau. Ada amin saudara? Amin. Jadi taat sekalipun bertentangan dengan kehendak kita. Tapi kita tahu itu yang Tuhan mau. Kita mau sama-sama bilang, yes Tuhan. Amin. Kadang-kadang taat tuh gak enak ya saudara ya. Kadang-kadang ngikutin kehendak Tuhan itu karena bertentangan sama maunya kita gak enak. Pasti gak enak. Karena Tuhan Yesus aja waktu di Taman Getsemani, dia punya peluhnya sampai kayak tetesan darah. Bukan kayak tetesan darah, sampai mengeluarkan darah saudara. Artinya sisi manusia gak sanggup. Ya saudara, sampai Tuhan Yesus itu dikatakan di firman Tuhan di sana, kita gak usah buka tapi saudara pasti tahu. Dibilangnya, dia berasa seperti mau mati rasanya. Mungkin apa yang sedang kau lakukan hari-hari ini saudara, rasanya kayak gitu. Rasanya tuh kayak gitu ya. Kayak banyak hal dalam dirimu yang dimatikan. Banyak hal dari dirimu yang harus dihancurkan. Banyak hal dari dirimu yang gak enak gitu saudara. Tapi saya percaya bahwa ketaatanmu akan berbuah suatu hari nanti. Amin. Nah kita mau belajar sama-sama hari ini. Dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Kalau kita mau say yes sama kehendak Bapa, supaya ketaatanmu itu pada suatu hari nanti bisa berbuah keselamatan. Supaya ketaatanmu ikut Tuhan, ngikut kehendak Tuhan sekalipun bertentangan sama kehendakmu, suatu hari nanti bisa berbuah manis saudara. Apa sih yang harus saudara dan saya lakukan? Kita buka di Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Haleluya. Oke, kita mau belajar sama-sama. Kok bisa sih Yesus ngikutin kehendak Bapa? Kok bisa sih Yesus taat sekalipun berat gitu secara manusia? Di ayat 11 sampai 13. Markus pasal 5 ayat 11 sampai 13-nya. 1, 2, 3. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu Roro itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara ingat cerita ini? Ini ketika Tuhan Yesus membebaskan seorang yang kerasukan setan. Lalu Tuhan perintahkan supaya roh jahat itu pindah ke babi-babi. Apa yang kita mau belajar? Ketaatan, sehingga satu ketaatan itu bisa berbuah keselamatan. Kita bisa nikmati hasil yang manis saudara. Kita kok bisa sih, kita mau belajar dari Yesus, gimana sih Yesus bisa lakukan itu? Yang pertama yang saya catat di sini adalah kenapa Yesus bisa seperti itu? Karena Yesus tidak berfokus pada dirinya. Amin. Yesus tidak berfokus pada dirinya, dia selfless. Katakan selfless. Selfless. Amin saudara. Saudara, Yesus itu Tuhan. Amin. Dia Tuhan. Dia harusnya udah enak saudara di atas sana. Dia udah enak di atas sana, dia gak perlu ngerjain apapun. Ya saudara, mungkin bisa pakai cara yang lain aja gitu ya. Kirimin malaikat, selamatin manusia atau apapun. Dia bisa bikin sendiri gitu saudara. Tapi Yesus datang ke dunia, dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia gak pakai predikat dia sebagai Tuhan. Dia gak pakai predikat dia sebagai Tuhan. Ketika tentara-tentara Romawi berbuat kasar, ketika orang-orang meludahi dia, ketika orang-orang memperlakukan Yesus dengan tidak adil, ketika dia dituduh bersalah saat dia nggak bersalah, saudara, Yesus nggak pakai atribut dia sebagai Tuhan, dimati-matiin semuanya, ya, Tuhan bikin semuanya sakit, nggak sama sekali, saudara, dia mengosongkan dirinya, dia nggak pakai atribut dia sebagai Tuhan, dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, selfless. Dia gak berfokus pada dirinya saudara. Tapi dia sekali lagi, dia fokus pada kehendak Bapa atas hidupnya. Kadang-kadang apa sih yang bikin kita susah sejalan sama kehendak Tuhan saudara? Ayo,
Apa kadang-kadang yang bikin kita tuh susah banget untuk sejalan sama kehendak Bapa. Tuhan maunya apa, kita maunya apa. Apa saudara? Karena seringkali kita berfokus sama diri kita. Untungnya apa sih saya lakuin ini? Untungnya apa sih saya melayani Tuhan? Untungnya apa saya kalau harus naik ke puncak tiap minggu? Untungnya apa saya kalau harus melayani Tuhan? Bagi saya untung selalu kita mikir take and give. Ya, apa yang seringkali bikin kita gak selaras sama kehendak Tuhan? Tuhan itu selalu maunya memberi. Sedangkan kita selalu maunya menerima. Ya saudara, kita selalu mikir apa sih yang bisa dikasih sama saya? Untungnya buat saya apa? Kalau saya melakukan ini. Saya mau taat kalau saya dapat A, B, C. Saya mau taati Tuhan, saya mau sesuai sama kehendak Tuhan. Asal Tuhan kasih saya kaya raya dulu. Saya mau memberi asal Tuhan kasih saya dulu. Kita selalu punya syarat, take and give. Tapi kita gak pernah lebih dulu selfless. Kita mau belajar hari ini seperti yang Yesus lakukan. Mengosongkan diri kita. Karena yang menghalangi kita untuk selaras sama kehendak Tuhan seringkali adalah karena kita berfokus sama diri kita. Ada amin? Waktu Tuhan suruh saudara doain, misalnya keluarga saudara yang ngomongin saudara. Misalnya contoh ya, saudara mungkin harus mengampuni orang yang nyakitin saudara. Saudara bilang sama Tuhan, gak mau Tuhan, dia udah nyakitin saya. Gak mau Tuhan, saya dapat apa? Saya baik sama dia, dia juga tetap jahat sama saya. Saya lakukan yang baik, tetap balasannya jelek ke saya, feedbacknya selalu jelek. Saya baik, tetap aja dia ngomongin saya. Tapi hari ini Bapak Ibu, mau gak kita belajar sama kayak Tuhan Yesus, selfless. Gak peduli orang mau ngomong apa, pokoknya yang saya tahu ini kehendak Tuhan, saya harus mengampuni. Gak peduli orang mau ngomong apa, yang saya tahu ini kehendak Tuhan, saya harus mendoakan dia. Saya harus datang ke rumahnya, sekalipun kelihatannya saya kayak harus merendahkan diri. Kadang-kadang kayak gitu kan saudara ya, kita gak mau nyamperin orang yang kita rasa dia yang salah kok saya yang harus datengin dia. Nah, dia yang salah kok saya yang mesti samperin dia, misalnya gitu ya saudara. Ada pride. Kalau selama ini engkau terganjal melakukan kehendak Tuhan. Terganjal rencana Tuhan itu jadi atas hidupmu. Karena engkau mungkin masih berfokus atas dirimu. Engkau masih take and give, untungnya buat aku apa? Ya saudara, tapi hari ini kita mau belajar sama-sama dari Tuhan Yesus, selfless. Gak berfokus pada diri kita, tapi sekali lagi, kalau itu kehendak Bapa. Kalau ini kehendak Tuhan, aku mau taat. Amin. Kalau itu kehendak Tuhan, aku mau taat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya kesaksian sedikit ya. Saya sama Peter, saya sama suami saya, mungkin ada yang belum tahu, yang masih baru, kami dipercayakan menjadi youth pastor. Jadi youth pastor ini kan membimbing anak-anak muda ya saudara ya. Membimbing anak-anak muda dengan segala macam warna-warninya. Nah, ada intinya saya singkat cerita, ada salah satu anak muda yang sempat menjauh. Lalu kalau ketemu tuh kayak pokoknya gak mau ngomong gitu lah saudara ya, saya gak akan cerita detailnya. Intinya kalau Peter kan orangnya cuek ya saudara ya. Kalau Peter tuh orangnya cuek. Jadi kalau orang gak mau nyapa dia cuek aja gitu ya. Orang ketemu dia gak mau negor dia cuek. Tapi kalau saya mungkin karena saya salah satunya guru juga. Saya suka salah satunya juga mama-mama ya. Mama-mama kan agak gimana gitu ya kalau lihat ada anak kok ketemu orang tua kok gak nyapa gitu ya. Kayaknya saya berarti udah mulai tua ya. Anak muda kok ketemu orang tua gak nyapa jadi kayak kok gini ya gitu ya. Nah jadi agak-agak gimana, cuman saya diemin gitu ya saudara ya, anak muda ini saya diemin. Berbulan-bulan didiemin, jujurly ya sejujurnya, keluarkannya bahasanya. Sejujurnya Tuhan itu sering ngomong di hati saya, ayo ajak ngomong anak ini, pasti dia kayak gitu tuh ada sebabnya gitu ya. Cuman nah ini yang saya bilang tadi saudara, pride ya. Masa saya yang nyamperin dia Tuhan? Nah ini yang saya bilang Bapak, sekarang kita keganjel ngelakuin kehendak Tuhan karena kita berfokus ke diri kita. Saya fokus sama diri saya, gak bisa dong Tuhan. Dia anak muda, ya dia dong yang dia harus belajar. Kayak memrep ajarin punya manner gitu ya. Ketemu orang yang lebih tua ya harus nyapa.
Masa kita yang mesti duluan Tuhan. Jadi saya cuekin tuh Bapak Ibu. Berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan Tuhan tiap kali ngomong di hati saya ignore. Gak mau Tuhan. Ya, walaupun dalam hati saya pengen ngechat anak ini. Saya pengen ngechat anak ini, pengen nanya kabarnya gimana, pengen tahu keadaannya. Tapi lagi-lagi saya tolak, saya ignore, saya gak lakukan Bapak Ibu. Tapi kemudian di satu titik teman saya datang tuh si Ai. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Dia udah mulai dewasa sekarang. Jadi bisa kasih masukan ya. Tiba-tiba kita lagi ngobrol-ngobrol, kita lagi ngomongin pelayanan gitu ya saudara ya. Terus Ai tuh tiba-tiba nyeplos kayak gini. Kalau kita udah ngomongin jiwa tuh ya Lid, itu udah gak bisa fokus sama diri kita lagi. Wah gaya Ai ya. Kalau kita udah ngomongin jiwa, itu udah gak boleh ada ego kita lagi. Kata dia gitu ya. Terus satu kalimat itu yang menemplak saya Bapak Ibu, yang mengkonfirmasi saya. Iya ya. Kalau kita tahu Tuhan lagi mau selamatin anak ini, itu gak boleh lagi mikirin pride-nya kita. Gak boleh lagi mikirin, dia dong yang harus duluan gitu ya. Malam itu oke Tuhan, saya mau ngomong nih sama anak ini. Akhirnya saya dan Peter panggil dan kita ngobrol sama dia Bapak Ibu. Saya dan Peter panggil, kita ngobrol sama dia. Dan setelah ngobrol kita akhirnya tahu kondisi dia. Dan tahu kenapa dia bisa seperti itu. Dan ada beberapa sebenarnya miskomunikasi. Dan intinya di sini Bapak Ibu, poin saya adalah kalau saya ignore terus suara Tuhan, anak ini lama-lama bisa terhilang. Sebagai pemimpin dari anak-anak muda, kalau setiap kali kita seperti itu, lama-lama anak muda bisa hilang semua Bapak Ibu. Tapi ada satu sisi, ada satu waktu di mana kita harus selfless. Kita harus kadang-kadang mungkin merendahkan diri Bapak Ibu. Kadang-kadang harus melakukan seperti yang Yesus lakukan, mengosongkan diri. Buang pride kita, buang ego kita, dan mau deketin, cari tahu. Ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu ada rencana Tuhan atas hidup anak ini. Ada kehendak Tuhan atas hidup anak ini. Dan akhirnya setelah ngobrol kita kasih kekuatan buat dia. Dan ya intinya seperti itu Bapak Ibu, bahwa saya percaya, saya nggak tahu ya, karena kita nggak pernah tahu akhirnya kayak gimana. Intinya saya dan Peter sudah taat untuk ikutin suara Tuhan. Berbicara dengan anak ini, dan saya percaya bahwa kita sudah ambil bagian untuk keselamatan anak ini. Nah jadi Bapak Ibu, intinya adalah jangan biarkan hari-hari ini pride saudara, ego saudara, yang menghalangi engkau untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau Tuhan hari ini suruh engkau, Tuhan sedang taruh di hatimu. Seperti yang saya katakan tadi, mendoakan keluargamu yang nyebelin, yang suka ngomongin saudara, yang suka gosipin saudara. Mau gak saudara taat sama Tuhan, nyamperin dia dan berdoa buat dia. Amin. Amin. Makanya Tuhan bilang kan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang gak sih saudara? Susah ya? Oh susah. Orang yang bikin saudara sedih, sakit hati, orang yang bikin saudara kesel, tapi Tuhan suruh engkau berdoa buat dia. Tapi itu mungkin satu cara yang harus engkau tempuh. Satu ketaatan yang harus engkau lakukan. Karena Tuhan sedang mau mengerjakan keselamatan dalam hidup orang itu melalui saudara. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita belajar bukan self-centered, but God-centered. Amin. Kalau engkau mau selaras dengan kehendak Tuhan, kalau engkau mau taat sama kehendak Tuhan, kau harus selfless. Bukan self-centered, tapi God-centered. Yang kedua, kalau yang pertama bukan Yesus gak berfokus pada dirinya, yang kedua bahkan Yesus gak fokus sama orang itu. Maksudnya gimana sih? Waktu Tuhan Yesus selamatin si orang yang kerasukan setan, kita baca sama-sama di ayat sebentar Bapak Ibu. Di ayat 9, saya bacakan bagi saudara. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Bapak Ibu, orang ini kerasukan setan, dia dirasuki yang namanya Legion, roh jahat yang sangat banyak. Ya Bapak Ibu ya, sehingga membuat dia suka mukulin dirinya pakai batu. Dia suka merusak rantai yang orang sampai udah gak sanggup lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Orang ini punya satu kelemahan. Tapi Yesus bahkan gak fokus sama kelemahan dia. Yang kedua, apa sih seringkali yang menghalangi saudara dan saya selaras sama kehendak Tuhan?
Apa yang menghalangi seringkali kita gak mau sesuai, gak mau taat saudara. Karena seringkali kita juga fokus sama orang lain. Kita fokus pada kelemahan orang itu. Yang tadi saya katakan Bapak Ibu, layak gak sih dia buat saya doain? Layak gak sih dia buat saya deketin? Ada amin saudara? Yang hari ini kita belajar yang kedua adalah jangan lihat kelemahan. Kalau kita lihat gini saudara, kalau kita terus lihat kelemahan orang, kalau kita fokus pada kelemahan orang, gak ada orang yang sempurna, amin? Gak ada orang yang bisa sesuai ekspektasi saudara. Ekspektasi saudara segini mungkin dia gak bisa nyampe. Dan seringkali yang bikin kita susah untuk ngejangkau dia adalah karena kita punya ekspektasi yang lebih atas orang itu. Saudara mungkin lagi berdoa buat keluargamu, ekspektasimu dia berubah dulu dong. Dia mesti berubah dulu. Kita selalu menuntut orang lain untuk berubah. Ini saya belajar Bapak Ibu. Firman ini sebenarnya datang buat diri saya pribadi. Tapi hari ini saya mau bagikan buat saudara dan saya sedang belajar, sangat-sangat belajar untuk melakukan hal ini Bapak Ibu. Karena memang betul ini bukan hal yang mudah kalau kita mau selaras sama kehendak Tuhan. Gak fokus pada kelemahan orang. Gak ada orang yang bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk kita memenangkan orang itu, untuk kita menjangkau dia. Amin saudara. Saya akan dengan cepat. Yang ketiga. Dan ini yang ketiga yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana agar ketaatan kita bisa berbuah keselamatan. Bagaimana supaya kita bisa ngikutin kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Yang ketiga adalah sadari bahwa ketaatan saudara dipakai Allah untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Amin. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Satu ketaatanmu dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Maksudnya gimana sih Bapak Ibu? Bapak Ibu saya juga baru tahu nih ceritanya ya. Karena saya baca, karena mempersiapkan firman ini. Saya baru tahu waktu Tuhan Yesus mau ke Gerasa. Sebelumnya kan Tuhan Yesus ada di Galilea. Terus Tuhan Yesus naik perahu. Dia nyebrang ke Gerasa Bapak Ibu. Nah di tengah-tengah perjalanan itu yang Bapak Ibu suka baca ceritanya angin ribut diredakan. Saya baru tahu Bapak Ibu ceritanya bahwa ternyata Tuhan Yesus itu bela-belain. Jadi ibaratnya nyebrang saudara dari Galilea ke Gerasa cuman buat nyelamatin si orang yang kerasukan ini. Habis itu dia balik lagi, dia nyebrang balik lagi. Seniat itu Tuhan kalau udah ngomongin jiwa. Amin saudara. Saya berdoa hati yang sama yang Yesus punya itu diberikan buat setiap kita. Hati yang sama yang Yesus punya diberikan buat setiap kita. Karena apapun latar belakang saudara, mau engkau dokter, engkau pejabat, mau engkau guru, mau engkau pelayan Tuhan, mau engkau ibu rumah tangga, mau siapapun engkau, saya percaya Tuhan pakai saudara tujuannya ujung-ujungnya buat selamatin jiwa. Amin saudara. Ujung-ujungnya buat jiwa saudara. Tuhan panggil saudara untuk apa sih? Untuk jadikan semua bangsa murid Tuhan, amin. Untuk melakukan amanat agung. Berarti tujuan akhirnya apa sih saudara? Jiwa. Apapun latar belakang saudara. Dan saya lihat di sana Yesus sengaja nyebrang dari Galilea ke Gerasa. Cuman buat bebasin si orang yang kerasukan ini, abis itu dia pulang lagi dok. Cuman buat satu jiwa. Sepenting itu jiwa buat Tuhan Yesus. Yes, ribuan jiwa Tuhan tinggalin. Seperti dia meninggalkan 99 domba cuman buat nyari satu domba yang hilang. Sepenting itu, seberharga itu jiwa buat Tuhan Yesus. Saya sekali lagi mau katakan Bapak Ibu seperti yang Tuhan sedang taruh hari-hari ini di hati saya. Yang saya juga lagi belajar. Punya hati seperti hati Tuhan, punya pikiran seperti pikiran Tuhan. Kalau lihat jiwa tuh gak bisa, harus selamatin gitu loh saudara. Saya sedang belajar itu Bapak Ibu. Dan saya berdoa saudara dan saya punya hati seperti hati Tuhan Yesus. Ketika engkau lihat jiwa, apapun yang terjadi, aku mau lakukan. Apapun harga yang harus aku bayar, aku mau lakukan. Berapapun harga yang harus dibayar, aku mau lakukan. Kalau itu memang kehendak Tuhan. Yes, betul. 2000 babi benar Pak. Saya tadi catat kelewat. 1 ekor babi Bapak Ibu, kalau di Papua itu bisa puluhan juta ya. Saya hitung ambil aja jeleknya 10 juta Bapak Ibu. Kalau 2000 babi itu udah 20 M.
duit itu Bapak Ibu ya. Tapi ditukar sama satu jiwa saudara. Itu orang-orang di daerah itu pasti keselnya minta ampun sama Tuhan Yesus ya. Orang-orang di daerah coba deh Bapak Ibu. Kenapa? Jadiin kripto. Ya coba bayangin saudara. Tuhan Yesus buang 20 miliar demi satu jiwa. Buat saudara masuk akal gak? Ya buat yang pengusaha, cuan. Ada gak yang rela saudara? Misalnya tiba-tiba firman Tuhan datang kepada, jangan Pak John deh, nanti Pak John kepahitan sama saya. Kebas. Ya datang sama Ci Marta. Ya Marta. Marta. Ya, maukah engkau mengorbankan tabunganmu 20 M? Waduh, amin Ci. Ya, ya kadang-kadang mungkin gak kayak gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan gak minta uang. Ya, kadang-kadang Tuhan mungkin gak minta itu. Tapi yang tadi saya bilang, pride-mu, kebanggaanmu, egomu, yang harus engkau relakan demi nyelamatin satu jiwa. Amin saudara. Demi nyelamatin satu jiwa. Yesus bela-belain nyebrang. Abis itu dia pergi lagi Bapak Ibu. Harus di tengah-tengah ngalamin angin ribut dulu lagi. Ya angin ribut kalau jadi murid-murid mungkin udah kayak di film-film kartun keluar keringet di belakang ya. Ya elah Tuhan Yesus udah capek-capek ngalamin angin ribut hampir tenggelam. Ternyata cuma buat nyelamatin satu orang kerasukan doang lagi. Ya. Kalau jadi murid-murid kayak bingung kali, emang sepenting itu ya jiwa. Ya, tapi emang itu hati Tuhanmu saudara. Emang itu hatinya Tuhan. Kata Tuhan kalau belah dadaku tulisannya jiwa. Ya, kalau dibelah dadanya Tuhan tulisannya jiwa. Isinya cuma itu aja saudara. Dan ini yang ketiga, poin yang ketiga yang saya bilang. Tuhan itu bisa aja, tapi dia selalu mau pakai saudara dan saya. Amin. Dia bisa aja pakai cara yang lain, tapi dia selalu mau pakai saudara dan saya. Untuk apa? Karena ketaatanmu dipakai untuk menunjukkan kuasa dan kasihnya Bapa. Dunia ini gak punya gambaran tentang Bapa. Gak punya gambaran kasih itu kayak apa. Tapi saya berdoa lewat hidup saudara, pulang dari tempat ini, saudara yang lagi kesel sama tetanggamu yang bawel, yang suka ngerecokin saudara. Saya berdoa pulang dari tempat ini, saudara datang sama dia, mungkin Tuhan mungkin udah lama taruh di hati saudara buat doain dia. Tuhan mungkin sudah lama taruh di hati saudara untuk deketin orang yang saudara sebelin. Ya, tapi saudara hari ini mau taat sama kehendak Tuhan. Karena saudara tahu oke, mungkin melalui saya nih Tuhan mau nyelamatin tetangga saya. Karena apa? Karena sekali lagi yang saya katakan tadi, Tuhan mau mendemonstrasikan kuasa dan kasihnya lewat hidup saudara. Amin. Lebih daripada kuasa saudara. Tuhan Yesus ke situ buat bebasin orang yang kerasukan setan, yang dirasuki roh legion. Tapi setelah saya baca Yesus niat-niatin nyebrang cuman buat jiwa ini, saya ngerti Bapak Ibu bahwa kasih itu di atas segalanya. Tuhan bebasin orang itu, tapi yang lebih daripada itu adalah Tuhan itu lagi mau demonstrasikan kasih. Kenapa? Kita baca di ayat 3 Bapak Ibu. Saya bacakan bagi Bapak Ibu di ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Artinya sudah banyak orang yang give up sama orang ini Bapak Ibu. Orang-orang udah give up sama orang ini. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia demonstrasikan kasih Bapa yang gak pernah menyerah. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, engkau ada di tempat ini karena ada orang-orang yang gak menyerah buat saudara. Amin. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini karena Tuhan pakai ketaatan orang-orang lain untuk mau berdiri buat saudara, berdoa buat saudara sampai engkau terima keselamatan. Satu ketaatan Memrep dan Serjo dulu kan pebisnis ya mama papa ya, punya usaha. Tapi memilih untuk tinggalin itu dan ikut kehendak Tuhan. Mungkin kadang orang bilang bodoh, orang kadang bilang apa sih tinggalin kerjaan jadi pelayan Tuhan. Tapi satu ketaatan itu membuahkan banyak jiwa yang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Satu ketaatan serius yang gak mau balik lagi ke Surabaya. Ya, ya, satu ketaatan serius yang gak mau pergi ke luar negeri. Maunya sih keliling luar negeri aja katanya.
Maunya di Jakarta aja, tapi mau tetap stay di Cipanas. Karena mau ikut kehendak Tuhan. Dan saya percaya buahnya itu saudara dan saya, amin. Saya dan Peter juga Bapak Ibu, dulu kalau boleh milih, ya dulu dikasih pilihan si Peter sama saya, di Jakarta aja. Emang gereja cuma ada di Cipanas doang, pelayanannya di Jakarta aja lah gitu ya. Peter waktu itu lulus kuliah, ditawarin pelayanan di satu gereja, semua udah disiapin, rumah udah disiapin semuanya, pokoknya kamu cuma main musik aja, semua udah terjamin gitu ya. Saya juga waktu itu ditawarin, tapi kita memilih ada di satu tempat yang kita nggak tahu ujungnya akan kayak apa, tapi kita tahu ini kehendak Tuhan aja gitu saudara. Dan kita belajar untuk ngikutin apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan ternyata Tuhan banyak percayakan anak-anak. Kita juga nggak tahu ini anak-anak ujungnya bakal kayak apa saudara. Kita juga nggak tahu Bapak Ibu. Kita ngajar di sekolah, anak-anak kan masih kecil. Nanti mereka gede akan seperti apa kita nggak tahu. Tapi kita mau belajar satu ketaatan untuk say yes sama panggilan Tuhan. Bilang ya Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan aku mau stay di kota ini. Oke Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan aku mau ngajar di HKB. Tuhan kalau emang ini kehendak Tuhan aku mau deh Tuhan jadi youth pastor. Ya saudara ya, walaupun gak tahu nih anak-anak nanti ujungnya seperti apa. Tapi yang kami pegang adalah bahwa kita hanya tabur firman. Kita tabur kebenaran di hidup mereka, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Amin. Satu saat nanti Tuhan pasti bekerja di hidup mereka. Kadang-kadang ada nyebelinnya juga anak muda Bapak Ibu. Ada rebelnya gitu kan. Tapi taburin aja terus firman Tuhan. Tuhan yang kasih pertumbuhan. Satu saat pasti mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena satu ketaatan orang yang mau bilang iya Tuhan. Jawab iya sama Tuhan. Sehingga banyak orang diselamatkan. Saya berdoa Bapak Ibu pulang dari tempat ini engkau adalah orang-orang yang bilang yes sama Tuhan. Amin. Bukan orang-orang yang suka-suka gue. Tapi suka-sukamu Tuhan. Kayak tadi yang lagu yang tadi kita nyanyi. Amin saudara. Bukan suka-suka gue. Tapi kita mau bilang suka-sukamu deh Tuhan. Kalau ini kehendak Tuhan, oke aku mau ikutin. Kalau ini memang maunya Tuhan, aku mau bilang yes. Aku mau taat sama Tuhan. Karena siapa tahu dengan aku bilang ya sama Tuhan, ternyata di depan sana ada orang yang Tuhan lagi mau selamatin melalui aku. Ternyata di depan sana ada orang yang Tuhan lagi mau sembuhin melalui aku. Ada orang yang Tuhan lagi mau lepasin melalui aku. Amin. Sekalipun mungkin itu gak sejalan sama kehendakmu. Tapi saya berdoa di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang mau taat sampai engkau terima buah dari ketaatanmu. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan karena satu ketaatan Yesus kami boleh nikmati keselamatan. Karena ketaatan Yesus yang mau bilang iya sama kehendak Bapa. Hari ini kami nikmati kemerdekaan yang daripada Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar. Berikan kami hatimu Tuhan. Berikan kami apapun yang ada dalam hati dan pikiranmu. Setiap kali kami melihat jiwa-jiwa Bapak Tuhan, biar Tuhan Engkau yang menolong kami untuk berdiri bagi orang-orang yang Tuhan percayakan melalui kami mereka harus diselamatkan. Melalui kami Tuhan punya rencana penyelamatan yang besar untuk hidup banyak orang. Ajar kami untuk say yes sama kehendak Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan kehendak kami, tapi kami mau belajar untuk selfless Tuhan. Kami mau belajar tidak fokus pada diri kami. Kami mau belajar untuk tidak melihat kelemahan orang itu. Tapi kami mau belajar mengerti bahwa kami dipanggil untuk mendemonstrasikan kuasa dan kasih Allah. Supaya dunia tahu bahwa Yesus mengasihi. Supaya dunia tahu betapa besar kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan, pulang dari tempat ini. Kami punya keteguhan hati untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sampai ketaatan kami berbuah keselamatan bagi banyak orang. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat